Oke, sudah muncul ya. Nah, protein ya, protein merupakan eh, komponen yang disusun oleh asam amino. Nah, asam amino ini juga ikatannya digolongkan oleh beberapa menjadi dengan nama peptida, dipeptida, oligopeptida, polipeptida, dan protein. Ya, sama seperti karbohidrat kemarin. Kalau karbohidrat kemarin kita menyebutnya apa? Monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sama ya, jadi protein juga demikian, ada penggolongannya. Ini merupakan 20 asam amino penyusun dari protein. Jadi kalau kemarin di karbohidrat ya, building blocks-nya adalah monomer, maka kalau di protein dia building blocks-nya adalah asam amino. Ya, yang terdiri dari 20 asam amino. Di mana khusus untuk prolin ya, prolin ini berperan untuk pembelokan ketika dia pada struktur sekunder protein. Ya, jadi semua ini merupakan penyusun dari protein. Protein memiliki unsur-unsur penyusun terbesar berupa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sedangkan komponen lainnya yaitu penyerang dan oksigen. Protein tersusun atas rantai asam amino yang saling berikatan. Ikatan antar asam amino dihubungkan dengan ikatan. Nah, kalau karbohidrat kemarin dihubungkan dengan ikatan apa antar monomernya? Ikatan apa? Glikosid. Ikatan glikosid. Ikatan glikosidik ya. Nah, kalau protein disebut ikatan peptida ya. Jadi kalaupun pada ikatan glikosidik itu antar monomer, sedangkan kalau protein antar peptida. Nah, untuk protein itu ikatan peptidanya dihubungkan dengan CONH ya, CONH. Nah, ini merupakan gabungan ya, pembentukan dari ikatan peptida. Jadi, satu asam amino itu memiliki satu gugus amino dan satu gugus karboksilat. Ya, pas ini. Nah, sedangkan R ini adalah penentu dari sifatnya rantai sampingnya. Jadi apakah dia bernama alanin, fenilalanin, histidin, dan sebagainya. Itu yang menentukan adalah gugus sampingnya, R-nya. Kalau yang membentuk ikatan peptidanya itu adalah gabungan dari gugus karboksilat dan gugus amino. OH-nya ini lepas ya, ini kan COOH. OH-nya ini lepas, kemudian pada satu asam amino lainnya, gugus aminonya hanya lepas satu. Kemudian mereka berikatan, dan dari OH dan H yang lepas tadi itu membentuk H2O. Ya. Nah, di sini terdiri dari dua asam amino, maka dia membentuk satu ikatan peptida. Kemudian di sini ada contoh lain, yaitu terdiri dari 3 asam amino.
Nah, 3 asam amino dia akan berikatan membentuk 2 ikatan peptida. Ini ya, 1, ini 2. Berarti proses pembentukannya jumlahnya sama dengan pada saat pembentukan ikatan glikosidik ya. Kemarin kalau kalian punya 10 monomer, maka membentuk 9 ikatan glikosidik. Nah, sama. Pada protein juga, kalau kalian memiliki 10 asam amino, maka akan membentuk 9 ikatan peptida. Ya, sama ya. Nah, cuman pada struktur protein itu dikenal ya, di sini ada ujung amino terminal, di sini ada gugus karboksil terminal. Jadi kalau kalian membuat rangkaian, pastikan satunya ujungnya amino, satunya ujungnya COOH. Nah, jadi kalau kalian merangkai nanti ya, kalau kalian merangkai berapapun jumlahnya asam amino, maka setelah setelah dirangkai, kalian pastikan mana amino terminalnya, mana karboksil terminalnya. Oke, kita lihat video dulu ya. Nih ya, tadi gambar-gambar 20 asam amino sama ya dengan ini, hanya berbeda visual saja. Nah, protein memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik. Ini sama dengan karbohidrat atau lipid yang memiliki hidrofilik dan hidrofobik. Sama dengan lipid ya. Jadi namanya biomolekul itu kan komposisinya juga hampir sama ya, ada hanya dari karbon, hidrogen, nitrogen dan sebagainya. Nah, maka sedikit banyak suatu biomolekul itu pasti memiliki kemiripan sifat ya. Baik misalnya protein dengan karbohidrat ataupun protein dengan lipid ya. Mereka sama-sama memiliki kemiripan ya, walaupun memiliki fungsi yang berbeda. Tapi ketika di metabolisme, maka si karbohidrat ini kan sumber energi utama, kalau lipid merupakan sumber energi cadangan. Nah, kalau protein ini sumber energi yang sangat terakhir ya, sumber energi yang sangat terakhir. Karena apa? Fungsi utama protein adalah untuk membangun tubuh, ya kan? Untuk sebagai pembangun tubuh, bukan sebagai sumber energi. Oke, nah ini merupakan urutan-urutan dari struktur protein. Ada primary structure, secondary structure, tertiary structure, dan yang terakhir quaternary structure. Di mana seluruh protein itu pasti melalui tahap 1, 2, dan 3. Ya, pada tahap ketiga, suatu protein mulai memiliki fungsi. Ya, jadi seluruh protein itu akan mengalami tahapan urutan struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier. Di mana pada struktur tersier suatu protein mulai memiliki fungsi. Nah,
Ada beberapa protein yang ketika sudah mencapai pada struktur tersier, dia belum memiliki fungsi. Sehingga dia membentuk quaternary structure, di mana dia mengajak protein sejenisnya. Jadi misal nih kalian nggak bisa ngerjakan tugas sendirian, akhirnya membentuk kelompok gitu kan ya. Nah, sama seperti protein, dia tidak bisa memiliki fungsi sendiri ketika pada struktur tersier, sehingga dia membentuk struktur kuartener. Apakah semua protein membentuk struktur kuartener? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Jadi tidak semua protein itu membentuk struktur kuartener, tapi pasti semua protein membentuk tahapan struktur primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama struktur primer ya. Nah, ini yang dilepaskan adalah H2. Jadi dia berikatan tadi ya, membentuk ikatan peptida ya. Nah, tadi kan ya CONH. Yang lepas tadi adalah H2O. Jadi di sini dia membentuk ikatan peptida. Ada struktur sekunder. Nah, pada struktur sekunder dia membentuk struktur alpha helix dan beta sheet. Ya, protein-protein tadi membentuk struktur alpha helix dan beta sheet. Di mana antar asam amino itu distabilkan oleh ikatan hidrogen. Nah, ini ikatan hidrogen. Jadi nambah satu lagi penstabilnya. Kalau pada struktur primer itu tadi membentuk ikatan peptida. Ya. Nah, pada struktur sekunder tambah lagi ikatannya agar dia stabil pada struktur alpha helix maupun beta sheet, dia distabilkan oleh ikatan hidrogen. Asam amino apa yang tadi bisa membelokkan? Dari 20 asam amino tadi, asam amino apa yang dia fungsinya membelokkan? Prolin. Prolin, ya. Betul. Jadi, prolin itu berfungsi untuk membelokkan struktur, ya. Oke. Jadi, tadi kalau struktur primer satu ya, hanya satu ya ikatannya. Ikatan apa? Peptida. Kalau struktur sekunder berarti dia ketambahan apa? Ikatan hidrogen untuk penstabilannya ketika membentuk alpha helix dan beta sheet. Begitu juga dengan beta sheet. Nah, dia juga distabilkan dengan ikatan hidrogen. Kemudian struktur tersier. Nah, struktur tersier di mana si alpha helix maupun si beta sheet ini mereka berikatan. Ya. Mereka berikatan. Nah, pada struktur tersier, si alpha helix maupun beta sheet berikatan distabilkan dengan ikatan kovalen. Ya, jadi nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Pada struktur primer tadi ikatan peptida, pada struktur sekunder tadi distabilkan oleh ikatan hidrogen, ya kan? Berarti ada dua. Kemudian pada struktur tersier tambah lagi ikatan kovalen ketika si alpha helix dan beta sheet itu berikatan. Ya. Nah, pada tahap 3, suatu protein mulai memiliki fungsi. Di sini dicontohkan ada kalsium pump, ya, di mana
reseptor ini ya, reseptor ini bersifat hidrofobik dan hidrofilik, ya kan, yang tadi sifatnya mirip dengan lipid. Jadi kalau kalian lihat di sini lipid bilayer yang kemarin kita bahas ya, fosfolipid ya. Satu terekspos ke air, satu terekspos ke lemak ya. Yang ke sini adalah hidrofilik, yang ke dalam adalah hidrofobik. Nah, sama dengan kalsium PAM ini atau reseptor kalsium ini. Nah, reseptor kalsium ini dia juga memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik. Ya, protein tadi yang disampaikan. Yang dia berinteraksi di dalam sini ya, ini ya kelihatan ya, berinteraksi di sini dia bersifat hidrofobik. Dan yang terekspos keluar di sini dia bersifat hidrofilik. Fungsi dari reseptor kalsium apa? Atau di sini disebutnya kalsium PAM, yaitu mentransfer kalsium. Ya, jadi dari membran luar ke dalam, membran luar ke dalam. Jadi di sini berfungsi untuk mentransfer ya, mentransfer si kalsium. Kemudian di sini protein shape, protein function. Jadi di sini ada bentuk, ada fungsi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bagi protein-protein yang pada struktur tersier tidak memiliki fungsi, maka dia akan membentuk struktur kuartener ya. Nah, bentuknya dia akan berbeda lagi. Di sini dicontohkan yaitu hemoglobin. Ya, hemoglobin ini dia tidak bisa ya memiliki fungsi kalau dia sendirian. Nah, sehingga di sini dia manggil teman-temannya. Ini satu hemoglobin ya, satu hemoglobin. Nah, ternyata pada struktur tersier si hemoglobin ini tidak bisa memiliki fungsi sehingga dia membentuk struktur kuartener. Struktur kuartener itu terbentuk dari dua atau lebih protein yang saling berikatan. Ya, struktur kuartener itu terbentuk dari dua atau lebih protein yang saling berikatan. Kita tahu ya, khusus untuk hemoglobin fungsinya banyak untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, satu. Kemudian apalagi mengalirkan oksigen, ya kan? Kemudian yang ketiga sebagai transport apalagi? Transport ATP juga, ya kan? Nah, jadi banyak. Ketika dia tidak berfungsi, ya semuanya tidak akan terdistribusi ke dalam tubuh. Seperti itu. Suatu protein itu ukurannya sangat amat kecil ya. Di sini satu hemoglobin ya. Ini sudah berikatan 4 kan ya, 4 hemoglobin aja dia ukurannya hanya 6,5 nanometer. Jadi dia sangat kecil sekali. Sehingga kalau kalian mungkin misalkan tangannya terluka gitu ya, kemudian kelihatan darahnya. Nah, itu bukan hanya satu molekul, tapi bisa saja ratusan jutaan molekul hemoglobin. Jadi dia sangat kecil ukurannya. Ini sistem pembuluh darah ya. Itu satu keping darah. Nah, satu keping darah ini, satu keping itu ukurannya 10 mikro. 10 mikrometer. Nah, di sini diambil satu bagian kecil hanya 100 nanometer. Ya. Nah, bersih dari 280 juta hemoglobin, molekul-molekul hemoglobin. Jadi segini ya,
100 nanometer ya, 100 nanometer itu segini. Nah, segini banyaknya 10 mikrometer hemoglobin itu banyaknya 280 juta. Fungsinya, fungsi defense itu adalah perlindungan kan ya, mempertahankan diri. Jadi di dalam tubuh itu kita punya namanya apa? Sistem imun kan ya, sistem antibodi, di mana dia yang akan memerangi si virus atau mungkin infeksi bakteri gitu ya. Nah, jadi dia yang berinteraksi dengan si virus, di mana si antibodinya ini menyesuaikan. Oh, dia ini yang masuk adalah virus flu. Nah, keluarlah antibodi flu. Seperti beberapa tahun yang kemarin ya, ada virus yang menjadi pandemi COVID ya, COVID-19. Nah, karena itu merupakan virus baru, maka belum tahu visualisasinya. Semua orang masih mencoba untuk mengira-ngira ya, kira-kira virusnya tuh wujudnya seperti apa. Nah, untuk mengidentifikasi apakah orang ini terinfeksi virus COVID atau tidak, maka yang dilihat adalah si antigennya, antibodinya. Apakah tubuhnya ini mengeluarkan antibodi? Antibodi di mana yang belum dikenali ya, karena dia virus baru, pasti dia bentuk si imunnya ini pasti baru. Seperti itu. Jadi yang diperiksa kemarin adalah kita tes darah kan ya, di mana darah itu ada eh, antigennya seperti itu. Kemudian sebagai komunikasi insulin. Nah, kemarin kita sempat bahas ya tentang insulin reseptor atau reseptor insulin pada saat kita membahas apa kemarin? Karbohidrat dan ATP ya, karbohidrat di mana kalau karbohidrat yang sudah tidak digunakan sebagai ATP, maka oleh insulin akan diregulasi, ya kan? Oleh si insulin akan diregulasi, kemudian dari glukosa disimpan menjadi glikogen, ya kan? Nah, ini ada glukosa. Glukosa, di sini ada glukosa transporter. Nah, jadi kalau membentuk ATP ya, kalau membentuk ATP, si glukosa ini yang putih-putih ini dia akan melewati glukosa transporter. Si glukosa ini akan melewati gula transporter, kemudian tersintesislah ATP. ATP itu nanti yang akan kita gunakan sebagai sumber energi. Nah, bagi glukosa yang tidak masuk ke glukosa transporter, yang tidak diubah menjadi ATP, maka akan diregulasi oleh reseptor insulin. Ya kan? Si insulin datang meregulasi, insulin datang meregulasi, kemudian disimpan menjadi glikogen. Selanjutnya enzim. Nah, enzim ini merupakan suatu protein yang berfungsi sebagai apa? Katalis ya, kita kenal sebagai biokatalis. Nah, jadi enzim itu merupakan bagian dari protein yang memiliki fungsi sebagai katalis. Dicontohkan di sini ada alfa amilase, alfa amilase, amilase. Kemarin kita mempelajari mempelajari karbohidrat ya, ada amilum ya kan, ada apalagi amilopektin dan sebagainya. Nah, itu golongan karbohidrat. Nah, di sini dicontohkan sebagai enzim ya yang fungsinya untuk memutus memutus ikatan pada karbohidrat. Tadi tentang kalsium PAM ya.
Tadi kita sudah bahas sedikit. Storage atau penyimpanan ferritin. Nah, ferritin ini tempatnya ada di darah ya, di hemoglobin. Nah, bagi penderita anemia atau kekurangan sel darah merah, maka dia juga akan kehilangan atau berkurangnya tempat untuk menyimpan si Fe ini, ferritin. Ya, ferritin ini yang berguna ya, mengubah zat besi menjadi mensintesis untuk menjadi sel darah merah. Gitu ya. Nah, kalau seseorang menderita anemia, sudah otomatis dia kekurangan tempat untuk mensintesis sel darah merah. Kemudian di sini ada protein structure, contohnya adalah kolagen. Kolagen ada di mana? Dalam tubuh kita kolagen ada di mana? Kolagen. Kolagen, ayo yang cewek-cewek biasanya kan beli skincare ya. Nah, mengandung kolagen biasanya ditemukan untuk apa? Perawatan apa? Untuk kolagen? Kulit. Kulit ya. Bahkan mungkin ada Kulit, Bu. produk kolagen yang bisa diminum gitu kan, ada juga. Nah, fungsinya untuk mengencangkan kulit. Nah, jadi kolagen ini adalah pembentuk atau protein struktur yang ada di kulit gitu. Jadi protein itu juga berguna, makanya disebut sebagai pembangun tubuh. Nah, salah satunya ini untuk protein structure ini untuk melindungi kulit ya, untuk melindungi kulit. Jadi kalau misalkan mungkin ada bekas luka gitu ya, ada bekas luka yang menghitam. Nah, pelan-pelan kemudian menghilang gitu ya. Nah, itu karena melaninnya sudah diperbaiki, selnya sudah diregenerasi oleh si kolagen menjadi normal kembali. Kalau yang ada di rambut, protein struktur yang ada di rambut apa namanya? Biasanya muncul di iklan shampoo. Keratin. Iya, keratin. Biasanya iklannya memperkuat keratin gitu kan ya. Terus gambarnya dari rambut yang pecah-pecah, rusak-rusak, akhirnya jadi bagus lagi. Nah, itu merupakan protein structure juga ya. Jadi itu merupakan protein structure juga di rambut. Jadi jangan dikiranya rambut itu nggak ada proteinnya, ada ya, ada. Jadi bagian tubuh kita ya, semuanya itu adalah bagian dari protein. Nah, ini tadi ya, tingkatan struktur tadi sudah kita bahas ya, tentang primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, kalau primer tadi dia memiliki satu ikatan, ikatan peptida ya. Kemudian untuk sekunder dari ikatan peptida distabilkan atau dihubungkan dengan ikatan hidrogen dan mulai membentuk struktur alfa helix dan beta asid. Kemudian tersier ya, ketika struktur alfa helix dan beta asid sudah saling berinteraksi atau berikatan dengan ikatan-ikatan yang lemah. Nah, ikatan ini tadi adalah ikatan kovalen. Dan jangan lupa pada struktur tersier, protein mulai memiliki fungsi. Bagi protein yang belum memiliki fungsi di struktur tersier, dia akan membentuk di struktur kuartener.
Nih ya, rangkumannya ya, primary structure, secondary structure, tertiary structure, dan quaternary structure. Consists of more than one polypeptide chains. Jadi lebih dari satu. Makanya tadi saya sampaikan kalau struktur kuartener itu 2 atau lebih ya, karena itu sudah minimal. Ini adalah struktur primer tadi ya, protein backbone, struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, ini ya, macam-macam sumber protein. Ada dari hewani, ada dari nabati. Dari protein kompleks ya, di dalam tubuh didegradasi menjadi molekul yang sederhana. Fight infection, help cells divide. Nah, jadinya memiliki, setelah dia didegradasi, memiliki fungsi. Nah, ini ya tadi yang saya bahas bahwa setiap asam amino memiliki gugus karboksilat dan gugus amino. Ya. Kalau lipid kemarin gugus fungsinya apa? Lipid kemarin gugus fungsinya apa? Lipid? Lipid. Gugus fungsinya apa? Lupa. Dibuka lagi ya. Kalau karbohidrat, gugus fungsinya apa? Yang menentukan dia golongannya ada aldosa sama ketosa. Aldehid dan keton ya. Nah, kalau lipid ada yang sudah menemukan lipid? Ada yang sudah ingat? Lipid apa gugus fungsinya? Asam karboksilat. Iya, asam karboksilat sama ya dengan si protein ya, sama. Yang membedakan adalah kalau asam amino dia memiliki gugus amino, sedangkan pada lipid tidak punya. Ya, fungsi belokkan struktur. Nah, ini ada asam amino non esensial, conditionally esensial, dan esensial. Ya, jadi dari 20 asam amino ini ada dibedakan menjadi 3. Asam amino non esensial itu bisa diperoleh dari tubuh ya. Tubuh kita bisa memproduksi sendiri, sintesis sendiri. Kata lain sakit ya. Jadi tubuh kita harus sehat baru bisa memproduksi si asam amino kondisional esensial. Kemudian yang terakhir, asam amino esensial hanya didapatkan dari makanan. Tubuh kita tidak bisa memproduksinya. Ya, non esensial, conditionally esensial, dan esensial. Jadi kalau non esensial bisa didapatkan dari makanan dan tubuh kita bisa memproduksi. Kalau conditionally esensial itu bisa diproduksi oleh tubuh kita dalam keadaan sehat. Dan asam amino esensial hanya didapatkan dari makanan. Itu ya.
Nah, jadi di sini ada sumber makanan ya, atau sumber protein. Nah, di dalam tubuh, protein mengalami reaksi proteolisis. Lisis kemarin kita bahas ya, lisis itu adalah pemecahan atau pemutusan proteo dari kata protein. Jadi, pemutusan ikatan pada protein. Kalau kemarin kita membahas ATP, reaksinya hidrolisis dan dehidrasi, ya kan? Kalau lipid kemarin kita hidrogenasi, ya kan? Nah, kalau pada protein, yaitu reaksi proteolisis. Di dalam tubuh, ya, protein mengalami reaksi proteolisis karena adanya enzim-enzim pencernaan. Juga ada senyawa asam. Di lambung kita ada asam klorida kan ya? Biasanya kalau misalkan mungkin yang asam lambungnya naik, nah berarti produksi HCl-nya berlebih. Ya, di sini ada pepsin ya. Nah, oleh pepsin si protein ini didegradasi menjadi oligopeptida. Dari oligopeptida kemudian ada enzim pencernaan tunggal, maka dia akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah. Ya, setelah masuk ke dalam sistem pembuluh darah, maka dia akan diedarkan bagian tubuh mana sih yang perlu protein. Misal ada luka robek sedikit gitu ya di jari tangan, entah misalnya keiris atau apa. Nah, lama-lama itu kan lukanya menutup ya. Nah, itu yang berperan siapa? Ya si protein ini. Oh, dia tubuh itu punya sinyal ya. Jadi oh di bagian jari tuh perlu protein. Jadi untuk memperbaiki luka, gitu kan? Nah, nanti si protein akan ke arah sana. Jadi makanya tubuh itu pintar, dia sinyalnya setiap saat ya, setiap detik itu entah si lipid, entah si protein, entah si glukosa untuk dibentuk menjadi ATP, itu setiap detik itu di tubuh kita itu mengirimkan sinyal, oh saya perlu ATP untuk melihat, oh saya perlu ATP untuk berpikir. Nah, seperti itu. Oh, saya perlu protein loh untuk menyembuhkan luka, seperti itu. Atau mungkin lipid. Oh, saya perlu si kolesterol lipid loh untuk melindungi organ. Di sini sudah sangat tipis. Nah, itu jadi tubuh kita itu selalu mengirimkan sinyal setiap saat. Ini ya macam-macam dari sumber protein. Ada 9 asam esensial yang dengan jumlah yang sangat banyak ya pada kacang-kacangan. Di sini ada, di sini ada, nah di sini ada. Pada kacang-kacang high amount of some and low amounts of other. Eat a variety of foods to provide all 9 of the essential. Jadi di sini juga banyak asam amino esensial, di sini juga banyak sehingga antar makanan itu bisa saling melengkapi. Nah, kebutuhan protein setiap orang itu berbeda. Ya. Kebutuhan protein setiap orang berbeda bergantung dari usianya, ya, bergantung dari usianya, kebutuhan aktivitasnya, dan kondisi kesehatannya. Ya. Jadi bergantung dari usia, bergantung dari aktivitas, dan bergantung dari kondisi kesehatannya. Kalau dilihat di sini ada bayi ya, bayi, kemudian di sini ada anak-anak, ya kan, ada anak-anak mulai dewasa, mulai remaja, mulai dewasa,
kemudian dengan aktivitas di sini kerja kantoran gitu ya, di sini ada atlet ya kan, kemudian di sini ada ibu hamil menyusui, di sini ada lansia. Nah, semuanya memiliki kebutuhan protein yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda. Jadi menyesuaikan ya. Oh, ibu hamil dan menyusui dibandingkan dengan remaja gitu ya. Nah, ternyata lebih banyak butuh si ibu hamil dan menyusui. Kemudian, oh ada lansia, mereka butuh banyak sel yang diregenerasi karena sistem metabolismenya pun mulai melambat. Maka kebutuhan proteinnya juga lebih banyak. Ada kondisi lagi misalkan sakit gitu ya. Nah, namanya orang sakit pasti di dalam tubuhnya anggap saja ada sistem yang error gitu kan. Butuh lebih banyak protein untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam tubuh. Nah, ini ada clinical setting ya, clinical setting dengan protein defisiensi, malnutrisi, kemudian ada tubuh yang trauma, ada luka bakar, dan berbagai macam gangguan penyerapan nutrisi. Nah, ini protein needs, ini kan naik ya. Nah, berarti untuk orang sakit itu kebutuhan proteinnya juga lebih tinggi. Oke, nah ini adalah rangkumannya ya tentang jumlah asam amino esensial, non-esensial, conditionally esensial. 5 non-esensial tadi bisa diproduksi oleh tubuh dan ada di bagian makanan. Terus 6 conditionally esensial asam amino hanya dapat diproduksi oleh tubuh yang sehat. Kemudian 9 esensial asam amino ya hanya dapat diperoleh dari makanan. Kemudian di sini ya kebutuhan protein bergantung dari status kesehatan, dari usia ya kan, dari aktivitas. Nah, kemudian yang terakhir setiap orang membutuhkan protein dari berbagai macam makanan. Karena apa? Asam amino ini ya didapatkan di macam-macam tumbuhan ataupun hewan. Ya. Misalkan di kacang-kacangan, oh nggak ada isoleusinnya, oh isoleusinnya ada di misalkan di sayuran. Nah, seperti itu. Jadi saling melengkapi. Ini tadi klasifikasi protein ya, tadi sudah sempat kita bahas sedikit di video. Di sini saya lengkapi lagi ada protein genetik, regulator, kemudian ada kontraktil ya kan, macam-macam. Kemudian struktur protein ya, struktur protein dapat rusak jika terdapat panas maupun tekanan tinggi, penambahan urea, atau penambahan reagen khusus, kemudian penyinaran UV, sinar X, dan juga pengocokan yang tidak beraturan. Kerusakan struktur protein ini disebut dengan denaturasi. Kalian sudah pernah mendenaturasi protein belum? Pernah, Ibu. Contohnya apa? Pada telur itu pas dimasak. Iya, pada telur pas dimasak ya. Misalkan kalau kita bikin dadar dengan pengocokan, nah itu sudah mendenaturasi. Kemudian misalkan kita membuat telur mata sapi digoreng pun, itu kan ada panas kan ya. Nah itu kita juga sudah melakukan pendenaturasian ya. Nah lawan kata dari denaturasi itu adalah renaturasi. Jadi si struktur protein itu
bisa dikembalikan dengan syarat ya, dengan syarat ikatan hidrogennya tidak rusak. Ikatan hidrogen tadi kan pada step struktur sekunder kan ya. Nah, jadi pada struktur primer itu ikatan peptida, pada struktur sekunder distabilkan oleh ikatan hidrogen, pada struktur tersier itu distabilkan dengan ikatan lemah atau ikatan kovalen kan. Nah, kalau didenaturasi kemudian ikatan hidrogennya tidak putus, maka dia struktur telurnya akan bisa kembali. Tapi kalau ikatan hidrogennya sudah putus ya, maka protein yang terdenaturasi tadi itu tidak bisa kembali. Gitu. Jadi ya nggak mungkin ya kita sudah menggoreng telur terus dengan panas yang tinggi. Ikatan hidrogennya kan nggak mungkin nggak putus karena itu tekanan tinggi, panas yang tinggi, sehingga tidak akan mungkin kan kembali menjadi telur seperti semula. Nah, seperti itu. Jadi kalau si suatu protein ini ikatan hidrogennya belum terputus, maka dia masih bisa dikembalikan lagi ke bentuk awal. Tapi kalau sudah terputus, maka dia akan terdenaturasi dan tidak akan bisa mengalami renaturasi. Kemudian pengendapan, baik pemurnian atau pendenaturasian protein dapat dilakukan berbagai cara. Contohnya dengan penambahan garam, pengaturan pH, penambahan pelarut organik, penambahan ion-ion logam berat, penambahan reagen suasana basa. Nah, kalau mungkin kalian pernah ya melihat atau mengamati susu cair gitu ya. Susu cair. Dia kalau sudah rusak biasanya kan ada gumpalan putih-putih gitu kan ya. Putih-putih yang menggumpal atau mungkin ditambahkan asam gitu ya. Nah, dia akan mengalami pengendapan dan sebagainya. Itu sebagai tanda bahwa protein yang ada di dalam susu itu sudah rusak. Nah, itu sudah rusak. Jadi secara visual kita sudah bisa melihat, oh ini proteinnya rusak, berarti tidak dapat dikonsumsi atau ditambahkan asam gitu ya. Nah, itu akan rusak. Lalu yogurt, gimana dengan yogurt? Itu kan asam ya. Nah, tapi itu kan proses pengasamannya bukan ditambahkan dengan asam, tapi ditambahkan dengan apa? Ragi kan ya atau proses fermentasi. Nah, proses fermentasi. Jadi bukan ditambahkan dengan asam sehingga dia bukan rusak susunya gitu. Seperti itu. Ya, jadi prosesnya berbeda. Oke, sampai sini dulu. Metabolisme kita bahas minggu depan. Saya khawatir kalian overload ya. Karena ini tadi walaupun kelihatannya 14 slide, ada 2 video yang lumayan banyak isinya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau yang akan didiskusikan. Silahkan. Ya, jadi kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan ya. Ada nggak? Khususnya pembentukan ikatan peptida. Ya, karena kemarin kita sudah kuis ya. Nah, ini kalian saya berikan tugas individu. Ya, tugasnya apa? Untuk membuat ikatan peptida. Untuk membuat ikatan peptida dari asam amino yang ada di sini. Ya, jadi setiap mahasiswa silahkan membuat ikatan peptida ya dengan jumlah asam amino 6.
Jadi sembarang wes, kalian mau milih yang mana asam aminonya, tidak saya tentukan. Ya. Kalian mau glisin, prolin, serin, leusin, lisin, triptofan, tirosin gitu ya. Terserah, nggak masalah. Ya. Ingat ya, jangan sampai contekan. Kalau sampai benar-benar ada yang persis, ya, maka akan saya minta untuk mengulang, ya, mengulang, tapi merangkainya itu saya tungguin. Saya pengen tahu apakah beneran bisa dengan tidak sengaja sama, ya, atau memang nyontek atau nyari di internet. Nah, saya ingin kalian membuat sendiri-sendiri. Di sini ada 20 asam amino kan ya? Nah, kalian bisa random milihnya, ya. Ngerjakan kelompok nggak apa-apa, belajar bersama, tapi tidak untuk contekan ya. Tidak untuk contekan. Misalkan satunya alanin, glutamin, metionin, valin, dan fenilalanin. Ya, berarti mungkin lainnya asam glutamat, sistein, leusin, isoleusin, histidin. Nah, bisa kan ya? Karena pada prinsipnya cara penggabungannya membentuk ikatan peptida kan sama. Ya, individu loh ya. Kita sudah kuis, nah sekarang adalah tugas ya. Tugasnya dikumpulkan loh ini ya. Jadi silahkan diberikan nama. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya, tugasnya minggu depan. Jadi kalaupun sekarang masih ada sisa waktu, ya bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi tidak ada alasan ketinggalan atau terlambat mengumpulkan dan sebagainya ya. Ini saya ulangi tugasnya, kalian membuat ikatan peptida dari 6 asam amino. Ya, membuat ikatan peptida dari 6 asam amino. Dan tolong ya, ditulis ya, kalau kalian misalkan ini asam amino apa, ditulis. Misalkan isoleusin, ditambahkan dengan arginin, ditambahkan dengan fenilalanin, ditambahkan dengan metionin. Nah, kalian tulis. Kemudian, pada ikatan peptidanya, kalian lingkari. Ya, kalian beri tanda, kalian lingkari ikatan peptidanya. Kemudian jangan lupa ditambahkan H2O-nya. Ya. Kalau kalian membuat 6 asam amino, dengan membuat 6 asam amino, berarti berapa jumlah ikatan peptidanya? Ada berapa? 5. Iya, ada 5. Ada 5 ikatan peptida ditambah 5 H2O, ya kan? Jumlah H2O sama dengan jumlah ikatan peptida. Oke? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Ini sih Ibu, mau izin bertanya. Iya, silakan Mas. Ini itu di kertas atau di buku Ibu? Kertas aja, kan dikumpulkan. Ya, di kertas aja. Ya, di kertas ditulis nama kelas, ya. Nama kelas. Untuk kuisnya kemarin sudah saya nilai sebenarnya. Hanya ada ya beberapa yang dapat nilai bonus. Yang dapat 0 juga mayoritas. Ya, jadi lebih banyak yang nggak dapat nilai sebenarnya. Ya. Nanti kalau pas kita ketemu atau mungkin saat kalian mengumpulkan tugas, kalian minta nggak apa-apa. Ya. Jadi kuis sudah. Nah, sekarang tugas terakhir nanti kita ada UTS kan ya? Dia mau ditanyakan silahkan.
Ada nggak? Cukup? Nggak ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu, mohon maaf izin bertanya. iya Mbak, Untuk kertasnya ini kertas folio atau bagian kertas binder biasa, Ibu? terserah sih, kan hanya 6 asam amino ya. Kalian mau buat melingkar juga terserah, mau mendatar kecil-kecil juga terserah ya. Free aja sih, kan cuman dikit ya. Mau pakai folio juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Baik, terima kasih. sebisanya aja. Terima kasih Ada banyak, lagi Ibu. yang mau ditanya? Ya, nggak ada? Oke, cukup? Oke, baik. Cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.